Happy weekend semuanya. Video kali ini tidak ada list akumulasi mingguan karena akan saya rubah untuk khusus minggu ini. Saya akan share ya gimana caranya ngecek kepemilikan suatu perusahaan. Kalau tempo hari ada video yang ini. Nah, itu cek kepemilikan suatu perusahaan yang bisa kita cek yang di atas 5% siapa kepemilikannya. Kalau yang ini beda, saya akan ngecek satu perusahaan ini dimiliki oleh asing berapa persen, lokalnya berapa persen, lalu lokal dana pensiun di sini berapa, lokal reksadana di sini berapa. Nah, akan saya bahas di videonya kali ini. Karena kita sebagai retail aslinya tuh kita punya akses untuk ke sana untuk ngecek sendiri. Jadi itu dan kita bisa cek berdasarkan data langsung. Jadi kita bisa lihat perusahaan kita yang kita beli sahamnya itu dipemiliki oleh asing apa lokal. Oke, itu jadi videonya akan saya bahas lebih detail di video kali ini. Oke, tonton sampai selesai. Check this out. Jadi yang saya akan bahas adalah saham-saham bahkan semuanya ya yang kepemilikannya di share di publik. Contoh Bank BRI contoh ya. Ini contoh Bank BRI itu yang di secara profil dia yang di share ke publik itu masyarakatnya pengendalinya itu 53%. Jadi sisanya itu di share ke publik. Nah, itu kita bisa kecek. Kalau ini publik ya udah nggak bisa gitu. Kok publik pengendali ini udah pengendali aja NKRI 53% ya udah gitu. Nah, kita mau ngecek nih dari masyarakat, saham treasury ini kan berarti yang miliki BRI sendiri. Kita mau ngecek yang ini saham masyarakat non warkat, terus saham masyarakat warkat ini berapa. Gimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu atau teman-teman bisa lari ke KSE, Kustodian Sentral Efek Indonesia, websitenya, masuk aja. Nih, lalu nah ini tampilan websitenya ada tentang kami, peraturan, bla bla bla. Kita lari ke data end user guide. Lalu ke unduh kepemilikan efek. Nah, di sini akan tertera kepemilikan sejak 2020 atau 5 tahun yang lalu. Ini bisa kita cek. 5 tahun yang lalu kita bisa cek. Nah, ini tetapi ini datanya terupdate di setiap bulannya. Jadi ini saya tag 23 September, ini data September belum selesai. Jadi berdasarkan data 31 Agustus. Nah, ini kita download. Udah kita save aja di sini, udah kita buka foldernya, lalu kita ekstrak all, udah, nah muncul berarti yang ini, oke, ini datanya. Lalu kita kalau mau cek ini tampilannya hanya seperti ini, notepad aja bingung kita. Nah, kita lari ke Excel, kita buka blank workspace. Workshopnya, worksheetnya, oke, ini tadi udah sedikit coba saya udah, kita file, lalu open. Nah, open data yang tadi. Jadi tadi di file mana tadi ini ya. Nah ini pilih yang all file, semua file ke data. Nah kita masukin yang tadi, baru kita download, open, dah. Ini di next aja, lalu di orders ini kasih penanda karena ini nanti tampilannya seperti ini, bingung. Kita kasih penanda ini. Nah, biar ada garisnya antar judul ya, date, kode, terus kode saham ya maksudnya tipe, terus dan lain price dan lain-lain. Oke, next, finish. Dah. Akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Nah, jadi tampilannya ada satu dari tanggal. Ini tanggalnya pasti 31 Agustus semua. Kalau ini mau di close silahkan di close. Kode ini kode sahamnya. Tetapi ini tidak hanya saham. Kalau kita breakdown ke bawah ini ada apa ya ini ETF ya. Nah, ini ada kode-kode ini juga ada. Tuh. Nah udah, terus ini equity-nya. Nah, tadi kan ada ya
corporate corporate bond. Nah, ini corporate bond juga ada. Terus baru security numbernya, terus price-nya. Nah, ini nggak usah, kita hapus, nggak perlu. Nah, baru nih lokal IS, lokal CP, lokal PF dan lain-lain, total, foreign dan lain-lain. Nah, ini kita garis bawain dulu bedanya. Bentar. Nah, ini garis bawah dulu, kita kasih pembatas, pembeda antara lokal dan foreign. Nah, ini bedanya di sini. Oke, ini sudah. Bentar, ini biar lebih enak. Set gini udah. Ini bedanya, ini data foreign, ini data lokalnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini bentar, saya perlebar. Nah, ini kodenya sama, bedanya depannya lokal, ini depannya foreign gitu. IS, CP, PF ini artinya apa? Oh, ada berapa nih? Ada IS, CP, PF, IB, ID, MF, SC, FD, others. Ada 9. Nah, kita bisa lari aja gitu di Google gitu. Arti lokal IS atau tadi lokal apa? Lokal FD di ke C. Artinya apa? Nah, ini langsung lari ke sini. Website langsung klik aja. Nah, di sini akan muncul pengertiannya. IS itu artinya insurance, asuransi. MF itu mutual fund atau reksadana. PF itu pension fund atau dana pensiun. Terus IB itu institusi finansial. CP itu corporate, perusahaan. SC ini sekuritas. FD itu foundation, ya foundation. ID ini individual dan OT, others. Nah, kalau Bapak Ibu belinya atas keperluan pribadi, masuknya ke ID, individual. Maksudnya apa? Ya Bapak Ibu lokal, ya berarti lokal individual, lokal ID gitu. Nah, udah. Nah, kita mau total dulu nih. Asing sama lokalnya tuh berapa sih semua saham sih? Kita tulis dulu. Total efek. Total saham. Nah, total sahamnya kita cek dulu. Nah, ini kan total foreign ya. Yang di sini tuh total foreign, kalau di sini total lokal gitu. Nah, kita total aja dulu keduanya ini. Kita total gini aja lah. Ini ditambah ini, dah. Nah, ini nemu nih total sahamnya. Yang atas pol ini apa sih? Saham atas pol, type-nya ini saya hapus aja lah. Ali gitu. Ali total sahamnya adalah 3, bentar. Saya kasih koma lah biar nggak bingung. Nah, gini. 380 juta lembar saham. Ini yang di public itu. Kita cek di ke C, enggak jauh beda biasa harusnya. Ali. Ali profile. Nah, ini 340. Astra ini nggak usah ya, pengendali nggak usah. 340, 390 warkat non. Nah, ini 340. Nah, 390 kan sama kan, 390 juta. Karena yang kita hitung itu yang non pengendali. Pengendali ini nggak usah. Masyarakat warkat 340 tambah masyarakat non warkat ini 50. Berarti 340 tambah 50 390 sama. Udah. Ini clear ya. Nah, tinggal pertanyaan adalah lokalnya tuh perlunya berapa persen? Terus siapa si asingnya berapa persen sih dari totalnya gitu. Tinggal kita gini aja, bikin gini. Oke, kita kotak dulu. Udah, kita kasih lokal itu warnanya coklat. Inilah ya emas. Kalau asing kita kasih warna merah. Tuh, udah. Taruh tengah, udah. Nah, kalau buka hitung lokal ya tinggal sama dengan lokal yang ini. Kita bagi dengan total sahamnya. Udah, kalau asing berarti sama dengan asing dibagi dengan total sahamnya. Udah. Ini kita bentar. Ini scroll ke bawah. Lama banget, salah nih. Nah, ini udah.
Udah nggak usah terlalu banyak karena bawah pol ini udah nggak saham ya. Nah ini kita scroll ke bawah. Udah harusnya udah nih. Nah ini udah, itu corporate bond udah. Ini dua ini kita total gini, kita jadikan persentase. Nah dua belakang di belakang koma. Nah ini dua angka di belakang koma. Nah, jadi AALI lokalnya itu kepemilikannya 70%, asing dari mereka itu 29%. Dah ini 29% ya, yang paling banyak kayak asingnya tuh kayak ini 99%. Apa nih? Abda. Persen apa juga saya kurang tahu. Abda. Ini 93%, gede banget. Ini Ades, oke. Lalu ini 96. Ini 96 ada Amar gitu. Nah, kalau bingung ya ininya kita hide aja lah. Biar enggak. Nah, kita hide dulu bentar. Dah. Nah ini kelihatan nih berapa. Oke, contoh kita cek saham BBCA gitu. Oh, Bank BCA itu asingnya 84%. Kepemilikannya ya, yang di publik ya. Di publik dia punya 84% gitu. Contoh apa? Oh, Medco. Oh 68 lokal, sisanya asing. BRPT lokal sih harusnya. Lokal. Bentar. Ini salah, ini corporate bond ini. Kita BRPT, oh 875 lokal, sisanya asing. Pakwon, oh 50, ini tipis gak jauh beda gitu. Itu ya. Nah, udah tahu. Tinggal pertanyaannya adalah lokalnya ini apa sih? Lokal asing kah? Lokal insurance kah? Lokal itu. Nah, ini kita unhit dulu. Nah, udah kita unhit dulu. Oke, udah total nih. Nah, kita mau ngecek nih lokalnya ini berdasarkan apa sih? Oke, kita tulis dulu lokalnya itu apa aja tadi. Oh, bentar, kita perlu di minimize gini, terus taruh ini. Nah, ini lokal IS ya berarti ya, lokal insurance. Oke. Nah ini lokal insurance. Lalu ada lokal CP. Nah ini urut aja nih. Ini urut aja biar nggak bingung. Oke ini sudah lokal insurance, lokal corporate, lokal dana pensiun, lokal institusi keuangan, lokal individu, lokal reksadana, lokal sekuritas, lokal fondasi atau apa ya? Ya fondasi lah ya. Foundation, bahasa Indonesianya foundation tuh apa sih? Ya itulah lokal lainnya gitu. Yayasan, lokal yayasan, fondasi lagi yayasan. Nah asing yayasan nih. Nah itu terus lokal lainnya ini nggak tahu ya, asingnya juga tidak dijelaskan di KC tadi. Nah, tinggal kita hitung aja dengan cara ya kita mau bagi berdasarkan apa. Kalau saya mau saya lokal insurance-nya ini kita bagi dengan total kepemilikan saham biar lebih detail. Kan lokalnya 70% dari total ya kepemilikan. Nah ini berapa persen sih insurance-nya doang gitu. Nah ini saya hitung. Begitupun sebaliknya. Ini berarti gini ya. Nanti salah. Gini terus kalau lokal corporate. Oke ini terus kalau lokal dana pensiun sama ya, kita masukin satu persatu datanya. Dana pensiun IPF dibagi dengan ini F berarti F2 dibagi dengan W2. Oke sama dengan FG2 bagi W2. Oke, laku lokal reksadana, bentar. FGH berarti H2 dibagi W2 sama I2 bagi W2, J2 dibagi W2, IJK. Nah, ini K berarti K2 dibagi dengan W2. Dah. Ini kita total ke bawah, tinggal nanti
ini kita bikin persentase dulu. Kita bikin persentase. Nah, ini ketemu nih lokalnya nih. Dari total lokal 70% kepemilikan perusahaannya. Nah, ini kalau ditotalkan pasti 70 ya. Kita total dulu deh. Sum. Salah rumus. Sum kurung buka. Nah, kalau gini total kan pasti 70 something. Nah, 70 79 sama kan? Nah, dari total ini yang paling gede itu total individu 40,75% atau bisa dikatakan retail. Nah, insurannya kayak gimana yang asing ya? Ini sama. Asing foreign ini WM2 bagi W2 terus MN N2 salah. Cuma dengan N2 dibagi W2 terus O2 dibagi W2 OP2 dibagi W2 terus Q2 dibagi W2 VW ya, OPQR. Nah, berarti R2 bagi W2 terus S2 bagi W2 terus T2 dibagi W2 U2 bagi W2. Dah kelar. Nih udah hasilnya akan muncul nanti. Nah, ini U2 benar. Hasilnya akan muncul. Ini juga sama, kita jadikan persentase terus kita bikin 2 angka di belakang koma. Nah, ini totalnya yang paling gede asing reksadana. Kalau asing paling gede adalah asing reksadana 8% kepemilikannya, dan paling gede kedua itu ya paling gede nggak ada sih, udah ini ya kalau asing ya. Asingnya under 10% sih dari total 29%. Tapi kalau lokal setelah individu 40% yang punya peran besar untuk kepemilikan itu lokal insurance, asuransi 16,7% gitu. Nah, ini ya cara mengambil datanya gitu. Tinggal ini di breakdown ke bawah gitu. Jadi bisa tahu ya kepemilikan saham A, B, C itu berapa persen. Dan jangan khawatir, data ini nanti akan saya share, linknya ada di deskripsi. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa langsung download aja untuk data di bulan Agustus. Kalau buat September dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri ya gitu. Caranya sudah tahu, tinggal nanti cara bacanya seperti apa. Dan ini sebatas hanya kepemilikan saham aja. Tidak mempengaruhi, belum tentu ya, bukan tidak ya, belum tentu mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Entah ini sahamnya akan naik atau turun. Nah, ini belum tentu. Bisa aja mereka ini misal nih lokalnya 70% individual gitu. Tapi bisa aja mereka tidak mempengaruhi yang signifikan karena individu satu. Yang kedua juga mungkin sebagai atau mereka investor pasif. Jadi hanya berkala pembeliannya atau you name it itu. Jadi ini berdasarkan kepemilikannya saja, bukan berdasarkan yang mempengaruhi harga tersebut. Oke? Jadi itu videonya, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa makin ngecek dan makin tahu ya, tidak hanya berdasarkan katanya atau ini yang mengandalkan katanya. Nah, ada data yang tercermin secara real dan kita bisa tahu, oh ini kepemilikannya memang benar asing apa lokal. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Bye bye.